Oke, kembali lagi bersama Romoto Vlog. Jadi sekarang nih gue ada di Faisal MX Shop. Nih, itu motor gue. Dan di sini kebetulan ada WR yang baru beres modif. Ini WR 155 keluaran tahun 2022. Kelihatan nih dari rangkanya silver. Ini motor ceritanya tuh baru keluar dealer, belum ada sehari. Orangnya di Cianjur yang punya. Dia beli motornya di Bandung, terus motornya langsung dikirim di sini. Dan langsung dimodif, di full modif kayak gini. Ganti USD, swing arm, semuanya pokoknya lengkap, langsung diganti. Total modifnya ya kurang lebih 20 jutaan. Dan seperti biasa untuk rincian modifnya apa aja nanti sama gua ditaruh di akhir video. Jadi buat kalian yang pengen lihat rincian modifnya, nanti sama gua ditaruh di akhir video, sama total modifnya pokoknya. Jadi ini gua bakal gua review sekarang karena kebetulan ya kan motornya lagi, mumpung masih di sini motornya, karena nanti mau diantar ke yang punya. Dan ini juga motornya belum dipakai cuy, belum dipakai sama sekali sama yang punya, langsung dimodif. Diantar pun masih pakai mobil dealer gitu. Dan ini motor gua, nanti kita pindahin dulu ke sebelah situ motornya, terus kita review. Nah oke, jadi ini dia motornya. Ini tuh Yamaha WR 155 keluaran 2022. Ini yang varian rangka silver. Jadi kalau misalnya kalian nanya perbedaannya apa sama yang lama, yang kayak punya gua tuh yang keluaran pertama, dia cuma perbedaan di warna rangkanya aja. Ini warna rangkanya silver. Kalau yang keluaran pertama itu warna rangkanya hitam. Jadi untuk bahan rangka dan lain-lain gak ada beda. Bahan rangkanya pasti sama, karena nggak mungkin juga Yamaha ngebuat bahan rangka baru atau ngebuat rangka baru lah. Karena kalau ngebuat rangka baru pasti nanti harga jualnya juga pasti bakal naik gitu. Ya mungkin aja nanti WR 155 dikasih rangka baru aluminium mungkin, tapi paling di versi all new. Jadi all new WR 155. Kalau ini kan masih versi new, jadi kayak pembaruan, cuma ya paling di pembaruan warna stripping sama warna rangka kayak gini. Oke, jadi langsung aja kita mulai review. Kita mulai dari bagian atasnya dulu. Ini headlampnya dia ganti pakai daymaker. Coba kita nyalain. Nah, jadi ini dia untuk lampunya. Dia daymakernya ada alis biru, terus ada lampu putihnya. Lampunya pakai daymaker. Terus untuk lampu sennya ini juga dia ganti pakai yang model LED, model running lah namanya. Nih, cuma warna biru. Untuk lampu sennya warna biru. Terus untuk bagian stang dia pakai rental 997 twin wall. Terus untuk handle-nya kiri kanan dia pakai Scarlett. Cuma ini yang emang handle khusus buat WR. Jadi kita gantinya tuh nggak sama, dia nggak sama rumah koplingnya gitu kayak gini. Jadi untuk rumah koplingnya sama rumah master remnya tetap pakai yang ori. Handle-nya pakai Scarlett. Kan kalau biasanya handle yang universal kan dia sepaket sama rumah koplingnya. Jadi kalau kayak gitu kan sistemnya switch kopling harus dilepas. Kalau kayak gini enggak, karena ini rumah koplingnya rumah handle-nya masih pakai ori, jadi switch koplingnya masih bisa dipakai. Jadi yang diganti cuma handle-nya aja. Ini bisa dilipat atas ke bawah sama ke depan juga. Handle-nya merek Scarlett kiri kanan. Ini bisa dilipat juga ke atas sama ke depan. Untuk hand gripnya dia pakai pro taper kiri kanan warna biru. Ini dia. Terus nggak lupa juga ini spion jalu, spion sepeda. Ini yang ukuran diameter paling besar. Kalau kata gue mah ya berfungsi sih ini spion, daripada nggak pakai sama sekali ya kan, mending ya pakai. Bagian atasnya udah. Kalau bagian dekal nanti terakhir lah sama USD. Nah ini dia. Ini di bagian sampingnya ada handle grab. Ini handle grab merek Scarlett. Jadi ini udah PNP buat WR 155, buat CRF, buat KLX juga. Jadi tinggal pasang
Beda sama kayak punya gua. Kalau punya gua itu pakai punya KTM, jadi harus ngakalin bikin dudukan lagi. Kalau ini enggak. Jadi kalau yang ini tuh udah sepaket sama dudukannya, jadi kita tinggal pasang aja. Paling ngelubangin body doang di sini. Handle grabnya. Jadi handle grabnya udah PNP, dan ini sangat berguna buat parkir. Karena yang punya gua kepake, bener-bener kepake. Kalau gua posisi misalnya narik motor, geser motor gini, kan nggak mungkin megang di body kan, pasti patah. Kalau KLX CRF mungkin bisa karena knalpotnya di kanan, kalau WR nggak bisa. Jadi ini kepake, terus WR juga kan bobotnya berat. Jadi kalau pakai ini dia jadi lebih gampang gitu ngegeser posisi motor. Jadi ini bukan cuma hiasan doang, ini berfungsi buat pegangan kalau misalnya kita lagi parkir motor. Terus untuk sarung joknya dia make hood graphic. Ini yang bahan O-grip, kalau nggak salah bahan O-grip atau bahan apa nggak tahu ya. Warnanya hitam garis biru. Dan untuk di bagian saklarnya ini semua masih saklar ori, kiri kanan. Yang kanannya juga starternya masih pakai bawaan saklar ori, yang kirinya juga masih pakai saklar ori. Jadi untuk bagian saklar nggak ada yang diganti, masih pakai bawaan. Terus kita ke bagian stop lamp, tapi kita nyalain dulu stop lampnya. Ini pakai stop lamp 3 in 1. Jadi ini kalau stop lampnya kelihatan simple, dia nggak bakal kelihatan. Jadi dia nggak akan terlalu kelihatan lah kalau kita pakai stop lamp ini. Kan biasa ada orang yang pengen pakai stop lamp tapi nggak pengen kelihatan gitu stop lampnya, pengen kelihatan simple. Jadi dia pakai ini. Ini udah sama dudukannya stop lamp 3 in 1-nya. Ini juga pakai plat untuk ngeratain spakbor ini. Jadi udah sepaket sama stop lamp. Stop lampnya udah ada dudukan, ada plat buat ngeratain spakbornya juga. Jadi kita tinggal pasang aja. Paling nyambungin kabel doang sih. Terus untuk bagian yang paling dekat ya, knalpot. Knalpotnya dia pakai Norifumi Rocket 4. Ini yang seri baru, tipe terbaru. Bukan tipe terbaru sih, tampilan baru lah pokoknya. Coba kita cek sound suaranya. Jadi ini suara idle-nya, suara langsamnya. Nanti kita dimarah warga. Jadi untuk knalpotnya dia pakai Norifumi Rocket 4. Terus untuk ini ada tambahan kayak cover knalpot sih. Nih di depan sama di belakang. Kenapa di belakang? Karena ini posisi pipanya lebih keluar, jadi nyari aman aja. Pasti kalau boncengan takutnya amit-amit yang dibonceng celananya kena ke knalpot, kan nggak enak kan, meleleh nempel ke knalpot. Dan ini Rocket 4-nya yang tipe standar, kelihatan dari pipa ininya kecil, headernya. Terus untuk footstepnya ini dia make Willwood. Jadi footstepnya standar, cuma yang digantiinnya doang, pijakannya doang, kiri kanan. Ini yang kanan Willwood juga. Jadi PNP tinggal pasang. Ini universal buat semua motor, CRF, KLX, WR semua bisa. Karena rumahnya masih pakai standar, yang diganti cuma pijakannya doang. Terus ini untuk footstepnya dia make Expedition warna biru. Pedal persnelingnya juga dia make Expedition. Ini yang bisa dilipat ke belakang. Dan untuk bagian pedal remnya dia pakai Expedition juga. Ini bisa dilipat. Jadi footstepnya kiri kanan Expedition, pedal rem Expedition, sama pedal persneling Expedition. Terus untuk bagian selang radiator dia pakai Samco Sport, cuma ini yang lokal. Ini udah sama klemannya juga warna biru, selangnya biru, klemannya juga warna biru. Dan ini juga ada radiator guard. Jadi pelindung radiator, amit-amit kalau misalnya jatuh, si radiator aman, nggak bakal bengkok. Terus ini ada frame slider. Ini frame slidernya udah PNP, jadi universal buat KLX, CRF sama WR juga frame slidernya. Jadi nanti dia duduk di bagian mesin sini, bagian baut mesin. Kiri kanan frame slidernya nih. Sama ini dudukan plat nomor depan juga dia ganti. Jadi yang pindah ke kolong. Terus untuk bagian blok mesin dia pakai cover plastik. Ini udah sepaket kok, cover blok kanan sama cover blok kiri. Dan ini yang cover blok bawah, cuma bahannya plastik, cuma ini plastiknya tebel. Nih, ini yang warna hitam. Jadi udah sepaket pelindung bawah sama pelindung blok kiri kanan. Ini blok kanannya, dan ini blok bagian kirinya. Dia udah ada cover gearnya juga. Jadi udah sepaket bahan plastik, cuma motifnya ini motif karbon.
Oke, jadi bagian perintilannya udah. Sekarang kita ke bagian dekal. Habis dekal baru kita ke bagian kaki-kakinya. Untuk dekal ini dia dari Faisal MX Shop Graphic, jadi FSMX Graphic. Jadi di Faisal MX Shop juga bisa ngebuat dekal custom sendiri. Jadi custom suka-suka gitu lah. Untuk bahannya ini pakai yang tebel, yang premium juga. Ini untuk motif depannya. Dan ini untuk motif bagian tangkinya. Dasar dekalnya dia pakai warna biru sama warna hitam. Terus ini bagian belakangnya. Ini masih baru pisan sih. Body baru, dekal juga baru anjir. Ini FSMX Graphics. Nah, jadi untuk dekal itu dia. Dekal udah. Ini ada buktinya nih. Motor masih baru. Tuh, plastik speedo aja belum dicabut. Nah, plastik speedonya belum dicabut. Di kuncinya juga masih ada ini nih. Apa sih namanya nih? Kayak kertas gitulah. Jadi diantar sama dealer langsung ke sini pakai pick up dealer, terus dimodif. Orangnya di Cianjur. Dia beli motornya di Bandung. Jadi platnya nanti ikut plat D. Oke, sekarang kita lanjut nih. Udah semua. Dekal semua udah, perintilan udah. Oh, ini bagian jok juga ini ditambahin busa. Jadi dia kelihatan rada lebih rata kan, rada lebih tinggi karena ini ditambah busa lagi. Sekarang kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Untuk belakang ini swing arm dia udah ganti pakai replika YZ. Ini yang listless. Nih, listless tapi bahan besi, warna silver. Terus untuk velgnya dia pakai depan belakang Expedition. Untuk belakangnya ukuran 350 ring 17 dan bannya masih pakai Maxxis yang terbaru, Maxxis Fitstra. Jadi ini yang terbaru Maxxis Fitstra. Ukuran belakangnya, ban belakang dia pakai 140/70 ring 17. Kayak kata gua, kalau misalnya bannya per 70 berarti dia looknya jadi lebih tinggi. Terus untuk gear belakangnya dia pakai Rosette ukuran 44 warna biru. Rantainya pakai TK Racing. Untuk gear depan pasti ukuran 13. Karena kalau 520 gear depan mentok di ukuran 13, nggak bisa naik ke 14. Kecuali kalau pakai 428 baru bisa pakai gear depannya yang 14. Karena kalau 520 pakai gear 14 dia mentok di crankcase sama di arm. Jadi udah nggak bisa. Terus untuk bagian tensioner rantai dia pakai Scarlett warna biru. Nih, yang udah CNC. Untuk bagian belakang udah wheelset. Sekarang kita ke bagian depan. Untuk bagian depannya ini sama, dia pakai Expedition juga wheelsetnya. Untuk ukuran depannya 300. Untuk bannya sama juga pakai Maxxis Fitstra susah namanya anjir. Ukuran depan 120/70. Jadi kalau 120 dia rada lebih tinggi. Dan kelebihannya kalau pakai ban yang 170 yang depan tuh resiko velg peang tuh ya kecil lah, karena dia lebih tebal. Beda kalau 60. Kalau per 60 dia jadi lebih tipis. Ini jadi velg rawan peang. Jadi kita makanya harus hati-hati. Karena gue pakai yang per 60 segini itu velg peang sekali, 2 kali malah. Itu kalau misalnya lu make velgnya yang harga di bawah 2 juta kayak misalnya Expedition atau Scarlett. Tapi kalau misalnya velgnya make XL Asia Takasago, pakai ban per 60 yang nggak perlu takut velg peang karena velgnya udah kuat. Kecuali kalau pakai, apalagi kalau pakai Virosi terus pakai ban depannya ukuran per 60, udah itu pasti calon-calon bengkok peang kalau misalnya ngijak lubang atau enggak trotoar. Karena gue udah ngalamin sendiri. Lebih aman kalau mau nyari aman pakai yang 70. Itu kalau misalnya lu pakai velgnya yang harga di bawah 2 juta kayak Expedition atau Scarlett atau Rossi. Tapi kalau misalnya velgnya pakai Takasago atau ya pokoknya yang di atas 2 juta lah harganya, itu pakai ban per 60 yang pendek yang tipis, itu masih ya agak aman lah, lebih aman karena velgnya udah kuat kan. Terus untuk piringan dia pakai Delcavic, ini yang ukuran gede, ukuran besar, warna hitam. Untuk bagian kaliper masih standar semua. Jadi itu dia, bannya pakai Maxxis Fitstra, velgnya pakai ukuran 300, Expedition depan belakang. Untuk bannya 120/70. Oke, semuanya udah. Sekarang kita lanjut ke bagian ini nih, USD. Jadi USD nya ini pakai yang terbaru
Ini mereknya ini terbaru buat WR 155. Kan kalau USD buat WR 155 yang udah PNP itu baru merek Delcavic doang. Nah ini baru keluar lagi yang terbaru merek MGV. Ini MGV-nya? Ya 2023. Nah jadi ini USD MGV 2023 buat WR 155. Ini udah PNP. Udah ada dudukan kunci kontak semua. Terus bisa kunci stang juga. Tuh. Nah, bisa kunci stang juga. Kan kalau misalnya USD real jam buat kayak KLX kayak gitu kan nggak bisa kunci stang. Kalau buat WR dia bisa kunci stang. Karena kebanyakan USD real jam merek-merek lain dia nggak ada dudukan kunci kontak. Jadi ya paling kalau mau bikin kunci stang atau mau pakai kunci kontak kita harus bikin dudukannya sendiri lagi. Cuma kalau USD yang ini dia udah ada dudukan kunci kontaknya. Jadi nggak perlu bikin lagi lah. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya nggak bisa kunci stang kalau ganti USD real jam. Ini karena ini udah bisa. Terus untuk bagian ininya dia udah ada setelannya. Ini adalah ada setelan ribbon sama ininya. Nih. Setelan anginnya, dan ini main bukan cuma variasi doang atau hiasan doang. Terus di bagian bawahnya juga ada settingannya juga. Biasa kalau di bagian bawah tuh untuk settingan kompresi kalau nggak salah. Jadi dia mau baliknya cepat atau lambat. Tabungnya warna silver, triple clampnya biru. Kalau untuk pilihan warnanya dia baru dua, yang merek MGV ini, USD ini. Jadi pilihan warnanya ada yang triple clamp biru sama triple clamp hitam. Ini yang triple clamp biru. Cakep kan. Untuk diameter pipanya dia gede juga. Ini diameter asnya juga gede. Dan kalau misalnya pakai USD ini, kalau kalian pakai piringannya yang besar yang kayak gini, itu pasti bakal custom bracket lagi karena pakai piringan besar. Tapi kalau misalnya kalian pakai USD ini terus piringannya pasti pakai piringan standar yang kecil, itu nggak perlu custom bracket kaliper karena bracket kalipernya udah include di USD nya. Cuma bracket kaliper yang include di USD nya itu cuma untuk ukuran piringan kecil yang standar, bukan untuk piringan besar. Jadi kalau misalnya kalian pakai piringan besar, kalian harus custom lagi bikin bracket baru, bracket kaliper, karena otomatis posisi kaliper harus mundur ke belakang. Oke, sama ini yang terakhir jalur roda. Ini jalur roda depan. Ini jalur rodanya depan. Ini udah include sama as rodanya. Terus kalau untuk bagian belakangnya nih, kalau ini jalur rodanya kayaknya dia include sama arm. Karena setahu gua kalau arm kayak gini udah include jalur roda belakang kayak gini. Jadi ini kayaknya jalur rodanya include sama arm, bawaan arm lah. Karena modelnya beda sama yang depan. Tapi untuk bahannya sama, cuma modelnya doang yang beda. Oh ya, lupa. Bagian tromolnya belum dibahas. Jadi untuk tromolnya ini dia pakai merek Wilwood. Merek Wilwood warna hitam. Jadi dia bukan pakai tromol ori dicat atau pakai tromol CNC, bukan. Ini tromol Wilwood yang bahan biasa cuma warna hitam. Terus untuk jari-jarinya juga dia pakai warna hitam, nipple chrome. Nipple-nya chrome kan biasa nipple emas kan kebanyakan, kalau ini nipple chrome. Terus untuk wheelset belakangnya juga sama. Tromolnya pakai Wilwood juga warna hitam. Nih, jari-jarinya juga pakai warna hitam, nipple-nya chrome. Tadinya gue kira ini tromolnya tromol ori di repaint, ternyata bukan. Ini tromol Wilwood. Emang baru merek Wilwood buat WR. Sekarang tromol buat WR 155 tuh udah ada dari merek Scarlett. Kalau Scarlett itu yang CNC. Terus Expedition tuh yang biasa, yang bahan biasa kayak bahan ori. Sama yang ini merek Wilwood. Kalau Wilwood dia tromolnya modelnya sama kayak tromol ori, maksudnya bentuknya. Nih, bentuknya sama. Terus untuk yang Scarlett juga sama bentuk tromolnya. Nih, jadi bentuknya sama kayak tromol ori. Beda kayak yang gua pakai. Kalau yang gua pakai ini tromolnya merek Expedition. Cuma yang bahan biasa, tapi dia modelnya beda. Kalau yang merek Expedition, dia model tromolnya tuh model blimbing. Kayak misalnya kayak model blimbing tuh kayak tromol ori CRF. Tromol ori CRF kan depan belakang modelnya blimbing. Blimbing kayak gini lah, bintang-bintang kayak gitu. Nih. Ini yang gua pakai. Jadi itu sih bedanya kalau misalnya tromol untuk Scarlett sama Wilwood modelnya sama kayak tromol ori. Cuma kalau yang Expedition dia model tromolnya mirip CRF. Bukan mirip sih, emang sama modelnya, model blimbing kayak gini. Bintang-bintang. Cuma ini bahannya biasa bukan CNC. Warna hitam. Oke, kita kembali ke motor ini. Menurut gue ini warnanya cakep sih. Rangkanya silver dipaduin sama USD
silver kayak gini. Sama swing armnya juga pakai warna silver. Cuma kalau kata gua ini bakal lebih ganteng lagi kalau misalnya velgnya dia pakai yang warna silver kayak gini, silver USD. Kan ada tuh yang velg warna silver USD kayak gini tuh. Itu kalau dia pakai warna kayak gitu itu lebih cakep lagi. Karena pasti langsung bakal serasi sama USD sama rangka. Cuma ini velgnya dia pakai warna biru. Cuma ya tetap ganteng juga sih tampilannya kayak gini. Cuma kata gua bakal lebih ganteng lagi kalau misalnya velgnya dia pakai yang warna silver kayak warna USD itu. Lu bayangin aja, ini velgnya silver nih sama kayak warna ini. Wah, bakal jadi lebih ganteng lagi. Cuma kayaknya rada susah kalau velg yang warna kayak gini, warna silver kayak gini nyarinya. Rada susah warnanya. Kebanyakan tuh yang merah, biru, orange, hitam kayak gitulah. Kalau warna kayak gini tuh rata-rata orang bikin sendiri. Jadi warna ininya dirontokin, sisain warna dasarnya, warna bahannya. Udah gitu doang jadinya. Nanti jadinya tuh kayak gini. Udah sih, mungkin nanti ya kalau mau apalagi yang mau dimodif segini mah paling udah mentok sih. Apalagi yang mau dimodif soalnya udah ini mah udah full modif anjir. Nggak tahu lagi apa yang mau diganti. Gue juga otak udah mentok, apalagi yang mau diganti nggak tahu. Karena segini juga udah cakep sih. Dan motor ini nggak bakal gua test ride karena biarin aja nanti yang punya sendiri yang test ride. Jadi biar si ownernya aja yang peresmian. Jadi motor baru, part-part modif baru semua. Gak enak kalau gue yang pakai pertama kan, orang bukan punya gue ya kan. Jadi biarin aja nanti si ownernya yang test ride pertama. Untuk bagian mesin juga ini motor masih standar, nggak diapa-apain. Tuh ya iyalah orang motor baru keluar dealer cok sehari, belum ada sehari. Jadi untuk bagian mesinnya masih tetap standar, nggak diapa-apain. Sama ECU juga masih ECU standar, gak diganti BRT, gak diganti juken kayak gitulah. Masih tetap ECU standar. Oke, udah sih paling itu doang untuk reviewnya. Suara mesin baru masih halus aja. Cuma ini kayaknya belum dibikin saklar lampunya. Iya, belum dibikin saklar lampu. Gue seneng anjir ngeliat USD-nya tampilannya chrome kayak gini, terus dia masuk sama warna rangka. Ngeliat dari depan tuh kayak gini nih. Ngeliat dari depan nih, ngeliat USD-nya chrome nyambung sama warna rangka, terus nyambung sama warna arem. Itu jadi kelihatan tuh kayak cantik banget kayaknya. Oke. Kalau yang ini mah nggak perlu di review lah. Motor bulu kayaknya tuh kotor amat, cuk. Wah, anjir. Bandung lagi musim hujan makanya belum gue cuci lagi. Ini buat kalian yang mau pengen pesen barpet custom nih. Ini decal barpet custom suka-suka. Jadi lu bisa pakai nama sendiri tuh, bisa pakai nama sendiri. Ini gue pakai nama Arul Motovlog. Nih, Dirty Heroes. Jadi lu bisa request warna, request nama, request model. Tapi kalau kata gue, barpet mah modelnya nggak bisa macam-macam sih. Soalnya dia kan kelipet. Jadi biarpun lu bikin model sebagus gimana pakai gambar apapun, yang nggak bakal kelihatan karena barpetnya kelipet, digulung kayak gini kan. Untuk harganya 100 ribuan aja decal barpet nih, udah yang bahan premium sama kayak decal. Oke, jadi mungkin sekian untuk video review WR baru ini. Untuk total modifikasinya tadi dia kalian bisa lihat aja di akhir video nanti. Buat kalian yang mau modif motornya kayak gini, modif supermotonya atau trailnya kayak gini, kalian bisa langsung aja ke Faisal MX Shop. Buat yang di daerah Bandung bisa langsung datang ke sini. Ada di daerah Lembang di dekat farmhouse. Kalau untuk yang di luar Bandung bisa pesan online. Nanti gue taruh kontaknya untuk order online-nya. Bisa lewat WhatsApp ke adminnya langsung atau bisa juga lewat Shopee. Oke? Jadi untuk info ordernya nanti kalian bisa cek aja di deskripsi video. Nanti gue taruh atau enggak di kolom komentar lah gue sematin. Oke? Ditunggu video-video selanjutnya. See you next video.